بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الحسن بن صلاح نوره بحر طفيف لم تكن لفضيل يا صمد يا حنان يا ربي بالمصطفى بلغ زيارتنا إلى المسجد النبوي والمسجد الحرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. Nawaitu kama nawa salafuna sholih. Saya berniat, kami berniat sebagaimana niatnya ulama salafus salih, ulama-ulama yang terdahulu fi hadiri majlis maulid, ketika menghadiri tempat-tempat yang dibacakan sejarah tentang Rasul dan mengundang langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke tempat kita yang barokah ini, dan juga kita niat takziman karena mengagungkan, wa takriman dan karena memuliakan, wa mahabatan dan karena mencintakan ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa biniyati anna Allah yaftahu alaina uluman nafi'ah wa fahman zakiyah wa qalban salihah wa aklan salimah wa taubatan nasuhah wa biniyati husnil khatimah ma'a salahil aqibah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia yang besar, menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang wajib syukur karena umat yang diinginkan oleh umat nabi-nabi sebelumnya. Dan kita Allah izinkan menyebut nama Allah. Kita diizinkan lewat lisan kita yang kotor ini untuk menyebut nama Rasulullah. Diizinkan dalam setiap nafas kita ini berbahagia dengan kita duduk. Kenapa kita berbahagia hadir di majelis ini? Padahal kita belum tentu nggak repot, pasti kita repot. Padahal belum tentu kita orangnya luang ataupun senggang. Padahal kita banyak kesibukan. Padahal kita bisa jadi yang datang ke sini sambil ngerasain kaki ngebet, pala ngebet, perut nyeri. Pernahkah kita berpikir kok hati kita dibikin bahagia? Padahal duit kita 100.000 berkurang 20.000 loh tadi pas kesini. Bukan beli apaan, masukin ke otak, ya kan? Tapi tetap berbahagia. Padahal kita walaupun udah disediain kipas segede-gede gaban banyak banget, masih pada kegerahan, tapi tetap bahagia. Padahal ini kudungan udah mulai gosok sampai gempi banget. Akhirnya kita keluarin buat hari ini kita pakai, tapi tetap bahagia. Padahal ada cucian yang numpuk di rumah, tapi kita ternyata bahagia. Padahal ada yang dari sini lupa bahwasanya belum nyetekin nasi, tapi kita tetap bahagia. Kenapa ini? Kenapa Bu? Marra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal bidaini hauduka shafil mubarak wirduna yauman dusuri. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Ya Rabbi salli wa sallim marhaban. Udah ditutup sama ya Rabbi wa sallim mereka sholat. Karena apa? Karena hadirnya Nabi ke kita. Jarakan kedua mata, gitu kan? Lahirnya Nabi ke kita lebih terang dari pelita. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin secara fisik nggak kita lihat, tapi hadirnya Nabi marra'a wajhaka yas'ad. Siapa yang pandang wajah Nabi yas'ad, dia akan bergembira, dia akan berbahagia. Apapun alasannya, apapun sebabnya, kita bisa hadir di majelis maulid, kita bisa berbahagia, kita bisa dihilangkan kebingungan, kesulitan. Karena apa? Secara tidak langsung mata-mata ini telah memandang yang membuat bahagia adalah Nabi besar Muhammad. Jadi itu sebabnya. Bukan karena kita kalau umpamanya ya Allah, ntar kayaknya sih kita nih ngaji aku maulid di majelis Mardotilah ada air yang warna merah sama oranye, pakai batu es nyampe luber, romanya ngeflurnya sampai keluar sejuk banget
kagak ada juga. Oh ada. Mana saya belum lihat. Yang jualan ya, alhamdulillah. Bukan. Kalau bahagianya pun karena dikasih itu, mungkin kebahagiaannya sebentar. Baru duduk 5 menit, Yasin baru ayat 15, tuh air udah habis. Akhirnya bahagianya selesai. Tapi kenapa? Dari awal setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2, setengah 3, sampai sekarang jam 3, ibu masih bahagia karena secara ibu tidak sadari ruh kita, batin kita bersatu dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu. Tadi Ustazah Aminah membacakan kalimat ucapan selamat datang Nabi ke kota Madinah. Ucapannya gimana? Tala'al badru alaina min sayyiatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahina. Ibu percaya nggak kalau ada pepatah pahit dulu, manis kemudian? Percaya nggak? Percaya nggak? Pahit dulu di dunia, gerah-gerahan di dunia. Di sini memang pada bahagia banget, di rumah mau banyak banget cobaan. Tapi kan kita punya dijanjiin oleh Allah. Tempat bahagia emang bukan di dunia, tempat bahagia itu nanti di surga. Kita dengar datangnya Nabi oleh sahabat Ansor disambut dengan Tola'al Badru alaina. Tapi tahukah kita ibu bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk keluar dari kota Mekah mau hijrah ke kota Madinah? Dikepung oleh orang kafir Quraisy kamar dan rumah beliau. Rumah beliau mah kayak rumah ibu gede. Rumah ibu mah kamarnya aja ada 7, atas 3, bawah 4. Yang 4 dikontrakin. Jadi tinggal 3 juga ya. 4 dikontrakin. Rumah Nabi nggak besar. Sayyidina Ali, sahabat Nabi, juga sepupu Nabi, juga menantunya Nabi, rela menggantikan posisi Rasulullah di atas kasurnya Rasulullah SAW. Asal mana diintip sama orang kafir, Muhammad masih hidup. Kan dia mah kagak manggil Nabi Muhammad, larang dia mah musuhnya. Ibu juga kalau sama yang bukan musuh mah pakai empor, pakai kecil, pakai teteh, pakai mbak. Giliran ngomongin musuhnya mah nasi daglog. Untungnya jamaah di sini nggak pada punya musuh. Punya musuh nggak? Jadi nggak pernah ngomongin nasi daglog, nggak pernah kan? Berarti nggak pada punya musuh. Asal mana diintip lagi, deh Muhammad masih hidup. Dia jongkok lagi, dia jaga. Padahal Nabi ditemani oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah keluar dari rumah Nabi, diperintahkan oleh Allah ambil pasir, bacain ayat dalam surah Yasin yang ibu semuanya udah pada apal ngelotok di luar kepala. Mana ayatnya? Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa arsaynahum fahum la yubsirun. Kan kalau di Masjidil Haram kan musuhnya kita itikaf kan askar ya. Su askar bawaannya punya ngusir kita baik, agak boleh pisan itikaf lama-lama kalau pas pengen di dekat Ka'bah atau di mana aja, pokoknya udah mendekati waktu sholat nih 1 jam sebelumnya resep banget ya, ya Allah ya aja, sorry. Akhirnya saya
saya bilang gini, ya Allah maaf ya, dia bukan musuh saya, tapi kan saya pengen itikaf di sini. Langsung aja, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum. Belah sono udah diusir, belah sini udah diusir, belakang saya diusir, saya serombongan Ini alhamdulillah, makanya itu kabul maksudnya. Alhamdulillah. Bukan maksudnya musuh, kita pengen itikaf biar jangan diganggu sama dia. Kita baca ini tuh biar dia kagak ngeliat kita. Yang penting Allah yang lihat kita, gitu Ibu sekali. Nabi keluar dengan Sayyidina Abu Bakar, masuk waktu subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Ali buka selimut, orang-orang kafir pada kaget. Wah, benar ini mah benar pisan, kita dibohongin. Itu orang kafir Quraisy, orang bojong kayak. Jadi ngomongnya begitu. Makin gerem, makin geregetan, makin kesel sama Rasulullah SAW. Rasul nggak lewatin rute yang umumnya dilewatin oleh orang-orang yang mau pada ke Madinah. Rasul naik dulu gunung diperintahkan oleh Allah. Nama gunungnya Jabal Sur. Apa nama gunungnya? Di bawah Jabal Sur ada gua namanya Gua Sur. Kalau Jabal Nur, Gua Hiro. Kalau Jabal Sur, Gua Sur Ghori Surin. Tempat persembunyian Nabi waktu mau hijrah ke kota Madinah selama 3 hari. Itu gunung tinggi. Kalau naik 2 jam, turun 2 jam, 4 jam kan tinggi ya? Tinggi nggak? Tinggi. Naik 2 jam, turun 2 jam. Kira-kira itu gunung tinggi nggak? Tinggi. Ibu ada yang udah pernah naik? Sama. Rasul naik masuk ke Gua Sur, ternyata tuh Gua Sur nggak cukup kuat berdiri. Jadi Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah masuk ke dalam Gua Sur selama 3 hari berdeku. Selama 3 hari berdeku. Apa itu berdeku? Ngelipet lututnya, nggak bisa berdiri. Selama berapa hari? 3 hari. Siapa yang mengantar makanan? Putri Sayyidina Abu Bakar yang bernama Asma. Wanita shalihah dalam keadaan hamil besar selama 3 hari, bolak-balik 4 jam naik turun buat nganterin makanan. Dan supaya jejaknya Asma binti Abi Bakar gak kelihatan, ada pengembala kambing yang sengaja dia mengembala naikin Jabal Sur untuk menghapus jejaknya Asma binti Abu Bakar. 3 hari Nabi sebelum hijrah ke kota Madinah bersembunyi dulu atas perintah Allah di Jabal Sur selama 3 hari. Dalam kondisi seperti itu, keuntungan besar bagi Sayyidina Abu Bakar dapat memeluk tubuh mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipelukin Nabi, dipandangin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dilihatin dengan penuh kasih sayang. Sayyidina Abu Bakar lihat bagaimana manusia yang paling dimuliakan oleh Allah rela 3 hari berada di Gua Sur untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang mereka sampai bilang begitu Sayyidina Ali yang ada di atas kasur Nabi, Sayyidina Ali nggak diapa-apain karena emang bukan tujuan mereka Sayyidina Ali, tujuan mereka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian, sampai orang kafir memberikan sayembara, siapa yang bisa nangkep Nabi Muhammad bakal dikasih 100 ekor onta. Pokoknya kalau itu sampai kejadian tuh yang nangkap Nabi berarti dia bakal jadi saudagar onta.
Tapi Allah punya rencana lain. Allah berikan selamat Nabi sampai masuk ke kota Madinah, tapi harus ngelewatin perjalanan yang sangat sulit, lewatin perjalanan perjuangan persembunyian. Untuk apa? Untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy Mekah yang semakin menjadi kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi pahit berakhir manis. Masuk kota Madinah, disambut oleh sahabat-sahabat Ansor, bahkan berebut pengen Nabi yang pertama dudukin tanah-tanah mereka untuk membangun rumah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mengucapkan Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Setelah perjuangan Nabi untuk kita, untuk umat Nabi Muhammad SAW, mari kita tumbuhkan mahabbah, cinta, dan niat mengikuti syariat Nabi sampai akhir menutup mata. Insyaallah. Kita hadir di beda RW atau kita hadir di beda tempat, yang menyatukan kita adalah dua kalimat syahadat. Apa dua kalimat syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada satu kalimat yang Nabi paling favorit, yang Nabi paling gemarkan, yang Nabi katakan itu kalimat lebih utama, yang Nabi cintai, dan ucapan kalimat yang selalu diucapkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu kalimatnya? Yang di depan RW 7, RW 8, RW 8, RW 5, Halim. Apa kalimatnya? Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ini bukan kampanye. Saya juga belum tahu Jakarta siapa aja pemimpinnya. Ini mah emang Allah Ahad satu ya. Kemarin kan lagi musim kampanye rentan banget ini begini. Begini nggak boleh, foto begini nggak boleh, foto begini nggak boleh. Akhirnya bagus juga ketentuan itu. Akhirnya fotonya takbir, Allahu Akbar. Ada dua kemungkinan, begini Allahu Akbar semangat, ada dua awas, awas. Nah, bebas deh. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang paling utama untukku dan nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Yang habis sholat belum biasa baca kalimat tauhid, biarpun 11 kali, insya Allah baca ya Bu. Kalau bisa 101 baca ya Bu. Apa kalimatnya? Apa kelebihan? La ilaha illallahu hisni. Kalimat la ilaha illallahu hismi adalah bentengku, benteng keimanan kalimat la ilaha illallah, benteng dari godaan nafsu buruk
ismi dakhalal jannah. Siapa orang yang masuk pada bentengku, maka ia akan masuk ke dalam surga. Jadi mau mengucap kalimat la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncinya surga adalah mengucap la ilaha illallah. Diperbanyak itu kalimat, biasakan itu kalimat, jadiin sebagai benteng itu kalimat la ilaha illallah. Semoga dengan satu kalimat tersebut, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal amin. Alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi sudah banyak ilmu tentunya yang disampaikan oleh Ibu Ustazah Hajjah Qatrun Nada Satri Ahmad. Tentunya tadi hanya menambahkan supaya kita satu, bersyukurlah jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ingat, Islam berjaya dengan keringat darah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Syukurilah menjadi umat Nabi dengan menjalankan syariatnya. Yang ketiga, bentengi hidup kita yang akhir zaman ini. Sudah banyak godaan dajjal, maka bentengi dengan kalimat la ilaha illallah. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Titin Nuriyati yang telah menjadi wasilah, sehingga setiap 1 bulan sekali di hari Sabtu yang kedua waktunya ba'da zuhur kami berada di Majelis Taklim Mardhatillah ini. Mungkin sudah lebih dari berapa tahun ya? Sekitar 8 tahun atau 10 tahun ya. Alhamdulillah, dari saya masih punya anak kecil sampai sekarang punya cucu masih kecil. Alhamdulillah. Nah, juga terima kasih kepada Ibu RW, Ibu Ida Kartika. Terima kasih kepada panitia penyelenggara Maulid dari RW 07. Terima kasih kepada guru-guru Ustazah Hajjah Masani, Ustazah Jubaidah, Ustazah Hajjah Ida, Ustazah Nur Laila, Ustazah Aminah dan para ustazah yang juga hadir menjadi tamu undangan pada kesempatan yang berbahagia ini. Rahmat, salam, sholawat, barokah semoga disampaikan untuk ahli kubur, khususnya juga yang punya tempat di sini, pewakif masjid majelis atau SD ini, keluarga besar almarhum Kiai Haji Muhammad Ghazali, keluarga besar almarhumah Ibu Ustazah Hajjah Rumini binti Bapak Kicil.